Berbicara tentang virus corona, satu pertanyaan yang paling banyak muncul di benak orang adalah, benarkah virus corona tidak bisa hidup di Indonesia? Pertanyaannya kemudian, hingga saat ini belum ada warga Indonesia di tanah air yang dinyatakan positif corona. Sementara di negara lain, di negara tetangga, jumlah orang yang terpapar virus corona terus bertambah. Betul, dan kita akan mencoba untuk mendalaminya mengenai hal ini dan juga membahas kiat-kiat seperti apa untuk bisa menghindari paparan virus corona bersama Profesor Dr. C.A. Nidom selaku Guru Besar Biologi Molekuler Universitas Airlangga. Selamat petang, Prof. Selamat petang, Mas. Tadi sudah disebutkan di awal, pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan oleh orang saat ini di Indonesia tentunya, mengapa tidak ada orang yang terdeteksi virus corona di Indonesia? Ya, saya mencoba untuk memberikan ilustrasi begini, Mas. Kalau di Indonesia saat ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tetapi kalau di Wuhan, di Korea Selatan, atau di beberapa tempat yang memang sudah sangat tinggi jumlah virusnya, itu sama dengan jarumnya di atas jerami. Jadi itu persoalan pokoknya. Apakah kita mau mencari jarum atau mau menyelamatkan orang yang mau lewat di atas jerami supaya tidak tertusuk jarum? Bahwa jarum itu berbahaya, iya. Artinya dengan kata lain sebenarnya bisa saja virus corona sudah ada di Indonesia, begitu? Ya, jadi artinya begini, Mas. Kalau selama ini kriteria yang akan diuji itu adalah orang-orang yang menunjukkan suspek. Kemudian baru diuji laboratorium. Itu artinya bahwa virus itu sudah mencapai pada aspek menimbulkan gejala klinis. Nah, biasanya kami di dalam laboratorium itu mempunyai ukuran konsentrasi virus yang bisa menimbulkan gejala klinis itu sekitar 10⁻⁵ sampai 10⁻⁷ TCID per mililiter. Nah, pertanyaannya bahwa kalau virus di bawah itu yang tidak menimbulkan gejala klinis, apakah memang tidak ada virus? Kan itu pertanyaan. Jadi gejala klinis itulah yang menjadi kriteria, suspek itu yang menjadi kriteria sehingga pada saat diuji itu bisa saja muncul, bisa saja tidak muncul. Karena memang gejalanya kan hampir sama, flu dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kesulitan di dalam identifikasi. Tapi Prof, artinya kita ini mampu ya untuk mendeteksi apakah seseorang ini terjangkit virus corona atau tidak. Dijawabnya nanti ya Prof, kita harus iklan terlebih dahulu. Pemirsa, Kabar Petang segera kembali. Kita lanjutkan dialog Guru Besar Biologi Molekuler Universitas Airlangga. Prof, sejauh ini artinya Indonesia mampu ya Prof mendeteksi virus ini? Kalau itu urusan deteksi itu sangat mampu, Mbak. Karena pengalaman kami pada waktu 2004 itu dengan mendeteksi flu burung itu tanpa bantuan pemerintah orang luar negeri kita mampu mendeteksi itu. Deteksiannya mampu dilakukan di seluruh bandara-bandara yang ada atau hanya dilakukan pendeteksian di rumah sakit tertentu begitu, Prof? Bukan begitu. Jadi maksud saya kalau di bandara ini kan selama ini mengandalkan thermal scanner. Betul. Nah itu sebetulnya kurang cukup karena ini menyangkut sudah persoalan-persoalan antar negara dan sebagainya kan gitu. Betul. Harusnya Indonesia mengambil inisiatif bahwa setiap turis yang mampir atau transit atau yang datang ke Indonesia itu diambil contoh darah dan diambil swabnya, jadi usapan tenggorokan, kemudian disimpan. Nah nanti tatkala dia mungkin ada sesuatu yang seperti kemarin turis dari Jepang kemudian kembali ke negaranya terinfeksi, bisa dilacak dari sampel yang diambil oleh Depkes. Nah apakah itu terinfeksi di Bali atau di Indonesia atau di Jepang, itu bisa diketahui. Kalau kemarin tidak dilakukan hanya scanner, tidak bisa dilacak. Prof, kalau untuk bentuk virusnya sendiri itu seperti apa sih, Prof? Apakah sama dengan negara-negara lainnya atau ada perbedaan juga, Prof? Jadi pada waktu hanya menginfeksi di Wuhan, itu saya analisis bahwa virusnya ini cuma satu macam. Yaitu mengelompok di dalam satu kekeluargaan, yaitu virus Wuhan. Tapi akhir-akhir ini sudah dia menyebar sesuai dengan temuan baik itu di negara-negara lain.
Jadi ada dua kemungkinan, sekarang sudah multi etnik reseptor, artinya bahwa virus sudah menyesuaikan dengan reseptor-reseptor sesuai dengan etnik. Atau memang ada problematik di di bangsa-bangsa itu yang mungkin ada infeksi campuran sehingga memudahkan corona ini jadi bisa masuk ke dalam reseptor. Menarik tadi Prof. Ini yang perlu dianalisis. Ya, Tapi tadi, permasalahannya, silakan. Ya tadi Prof, maaf ya saya potong Prof. Tadi Prof menyebutkan ini sekarang sudah multi etnik. Nah bicara masalah etnik, ada yang menyebut etnis Melayu lebih kebal terhadap paparan virus corona ini. Apakah ini sudah teruji secara klinis, medis atau bagaimana sebenarnya? Begini, jadi reseptor tadi tempat masuknya virus kan ada di dalam inang. Ya. Itu dipengaruhi oleh genetik. Genetik dipengaruhi oleh spesifik dari virus. Nah, apakah etnik Melayu, etnik yang lain dan sebagainya itu memang belum, saya rasa belum ada informasi ke sana. Tetapi dari aspek fakta bahwa menunjukkan, ya saya khusus berbicara orang Indonesia, bahwa MERS, SARS, kemudian wabah H1N1 tahun 2009 itu jumlahnya sangat rendah, bahkan SARS dan MERS sangat minim. Nah, apakah itu dipengaruhi oleh genetik atau dipengaruhi oleh faktor makanan, nutriogenomik? Nah, selain itu, virus ini kan ada dua macam, yaitu yang bersifat low pathogenik, yang dia nempelnya di dalam saluran pernapasan atas. Nah, setelah selesai replikasi, orang itu batuk, kemudian selesai sudah ada virus lagi. Atau highly pathogenic yang masuk ke dalam paru, kemudian dia mengeluarkan replikasi di sana dan memancing terbentuknya sitokin. Nah, sitokin itu akan banjir di dalam paru-paru. Nah, sitokin itulah yang akan merusak sel-sel paru. Kemudian saya tawarkan kepada masyarakat agar mengkonsumsi yang namanya rempah-rempah, jahe, temulawak dan sebagainya itu untuk mengendalikan produksi sitokin sehingga virus boleh ada di dalam paru tetapi efeknya tidak menjadikan orang itu sakit. Oke, Prof, artinya ada yang mengatakan, tadi juga Prof sempat mengatakan bahwa dengan mengkonsumsi makan rempah-rempah ini bisa kebal secara genetik ataupun dari segi makanan ini? Bukan kebal istilahnya, tapi dia mengendalikan efek dari infeksi virusnya. Jadi pada waktu virus itu masuk ke dalam sel, dia mengeluarkan namanya sitokin dari sel. Jadi itu respon alamiah dari tubuh karena dia dimasuki oleh sebuah benda asing, oleh virus. Tetapi sitokin yang diproduksi secara normal itu bisa berlebihan karena dia di dalam paru-paru. Nah, produksi yang berlebihan itu akan mempunyai sifat negatif kepada sel paru selanjutnya sehingga paru-paru jadi rusak oleh karena picuan dari sitokin itu yang dinamakan dengan keadaan cytokine storm, banjir sitokin. Nah, rempah-rempah itu bisa digunakan untuk mengendalikan produksi sitokin. Mungkin bisa dijelaskan Prof untuk rempah-rempahnya apa, bentuknya seperti apa yang mungkin umum ditemui oleh masyarakat Indonesia sehingga bisa membantu untuk mengendalikan proses infeksi virus tadi. Ya, jadi istilah kami di daerah sini kita sebut dengan empon-pon. Empon-pon itu terdiri dari jahe, temulawak, kunyit, kemudian serai, ayu manis dan sebagainya. Para ibu-ibu sudah hafal itu. Nah, kami di belakang lab ini sedang menguji formulasi-formulasi yang akan kami tantang dengan virus-virus, berbagai macam virus, berbagai macam kuman. Sampai seberapa jauh formulasi, misalkan jahe itu sekian persen, temulawak sekian persen, ini sekian persen. Kemudian kami buat serbuk, kemudian diberikan pada hewan, dan ditantang dengan virus yang paling ganas begitu. Sampai seberapa jauh dia bisa mengendalikan paru-parunya. Jadi prosesnya kita sudah mengkonsumsi dulu si rempah-rempah itu baru kemudian bisa mengendalikan virus yang akan masuk, atau misalkan virusnya sudah ada baru kita mengkonsumsi rempah-rempah tersebut baru kemudian bisa terkendalikan. Seperti apa, Pak? Ya, saya sarankan agar dikonsumsi saja sebelum virus itu masuk. Nah, nanti kalau kami akan mencari formulasi yang tepat tatkala virus itu sudah masuk.
Jadi kami di dalam riset di belakang lab ini sedang menguji ada 3 macam. Jadi orang itu mengkonsumsi empon-empon itu dulu baru diinfeksi. Kemudian yang kedua adalah mengkonsumsi empon-empon bareng diinfeksi, kemudian diinfeksi dulu baru diberi empon-empon. Jadi semua Itu tentunya skenario dengan dilakukan begitu, Prof, konsentrasi ya? yang berbeda-beda. Nah, ini semua skenario dilakukan sebelum kita betul-betul kedatangan tamu yang membahagiakan ini kan gitu. Iya, Prof, ada juga yang mengatakan, apakah Jadi, ini benar, sebelum Prof, bisa corona dijelaskan itu mungkin, betul-betul kalau menjadi masalah. cuaca di Indonesia sendiri dikatakan bahwa virus itu tidak akan bisa hidup, seperti apa, Prof? Enggak, kalau itu hipotesis itu bisa digugurkan karena MERS itu kan juga corona. Dan dia bisa berkembang di Arab Saudi dengan suhu yang ekstrim. Oh, oke. Jadi virus itu tetap akan dia bisa menyesuaikan dengan perubahan cuaca tatkala dia terancam hidupnya, yaitu dengan melakukan mutasi-mutasi. Baik, terima kasih Prof. Ceani Dom selaku guru besar Universitas Erlangga ya, guru besar biologi molekuler sudah berbagi informasi. Kita tunggu nanti hasil penelitiannya seperti apa agar kemudian bisa menjadi kabar baik bagi warga Indonesia untuk menghadapi virus corona ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Selamat Profesor petang. Ceani Dom.